dosen pengampunya, Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Di dalam video ini, aku akan membahas tentang bab 3, yaitu hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Nah, sebelum lanjut ke materi, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Nah, di dalam materi ini, kita akan membahas 4 topik pembahasan. Yang pertama, ada hubungan apa sih manusia dan pendidikan? Yang kedua, apa itu hakikat manusia dan apa itu hakikat pendidikan? Dan yang keempat, bagaimana sih hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan. Nah, kajian filosofi tentang hakikat manusia dan pendidikan diawali dengan pembahasan makna hakikat. Hakikat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan kata dasarnya hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Nah, istilah manusia secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata man, yang artinya manusia. Kebetulan sama juga artinya dalam yang ada di dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, penggalan kata yang kedua yaitu nasia, yang artinya pelupa. Jadi istilah manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan ataupun peringatan-peringatan Tuhan. Selanjutnya, perlu dipahami juga tentang hakikat pendidikan untuk bisa diterapkan dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang akar katanya pais, yang berarti anak, dan again, yang artinya bimbingan dari pedagogi, artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemah menjadi education, yang berasal dari bahasa Yunani educare, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi yang B, yaitu apa itu hakikat manusia. Nah, hakikat manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta cara untuk mengendalikan diri. Nah, manusia diberikan nafsu dan juga hasrat, yaitu hasrat untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat untuk menjadi manusia yang berkarakter. Yang pertama yaitu hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan Jalaluddin dan Abdullah pada tahun 1997 yang mengemukakan pandangan tentang hakikat manusia pada 4 pendapat aliran, yaitu aliran Sarbazat, aliran Sarbaruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Yang kedua, sifat dan hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang dapat membedakan manusia dengan hewan secara prinsipil. Yang ketiga, pandangan Islam tentang hakikat manusia. Al-Quran menegaskan kualitas dan nilai manusia dengan menggunakan 4 macam istilah yang satu sama lain saling berhubungan, yakni Al-Insan, An-Nas, Al-Bashar, dan Bani Adam. Yang keempat, dimensi-dimensi hakikat manusia, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Nah, lanjut teman-teman ke materi yang C, apa itu hakikat pendidikan. Yang pertama ada pengertian pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia, yang mengandung banyak aspek dan sifat yang sangat kompleks. Karena sangat kompleks ini tersebut, tidak ada satu batasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap. Batasan yang diberikan pada para ahli keberagaman karena orientasi konsep dasar yang digunakan. Aspek menjadi tekanan atau falsafah yang mendasarinya juga berbeda. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Menurut Prayitno 2005 dan Pakja Pengembangan Peta Keilmuan Pendidikan 2005 mengemukakan bahwa dalam peristiwa pendidikan, tujuan pendidikan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai oleh seseorang, orang atau individu yang hendak mencapai tujuan pendidikan disebut peserta didik. Orang yang memfasilitasi pencapaian tujuan oleh peserta didik disebut pendidik. Hubungan antara aktivitas yang terjadi di antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan disebut proses pembelajaran. Ini adalah peta konsep dari tujuan pendidikan, yang dimana tujuan pendidikan terdiri dari 2, yaitu tujuan pendidikan umum, tujuan khusus pendidikan.
tujuan umum pendidikan yaitu tujuan hidup, sedangkan tujuan khusus pendidikan ada 4, yaitu tujuan pendidikan sementara, tujuan pendidikan tak lengkap, tujuan pendidikan instruksional, dan tujuan pendidikan instruksional. Lanjut ke materi yang terakhir, bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Manusia butuh pendidikan dalam kehidupannya untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, menurut Aliasar 2011, dan memanusiakan kemanusiaan manusia menurut Prayitno 2011. Wadah pengembangan potensi-potensi tersebut adalah pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai oleh seseorang. Orang atau individu yang hendak mencapai tujuan pendidikan disebut peserta didik. Orang yang memfasilitasi pencapaian tujuan oleh peserta didik disebut pendidik. Hubungan dan aktivitas yang tercapai di antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan disebut proses pembelajaran. Di antara pandangan tentang hakikat manusia yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah pandangan humanistik dan behavioristik. 1. Pandangan humanistik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Pandangan humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Tujuan pendidikan menurut orientasi ini adalah aktualisasi dari individual. Belajar menurut pandangan ini merupakan fungsi dari keseluruhan pribadi manusia yang melibatkan faktor intelektual dan emosional. Motivasi belajar harus datang dari dalam diri anak itu sendiri. Yang kedua yaitu pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukannya kebetulan. Menurut pemahaman ini, manusia memiliki suatu keinginan yang bebas. Menurut Howard 1982, kita adalah apa kita adanya dan kita melakukan apa yang kita lakukan, tidak karena sesuatu kekuatan misterius terhadap kemauan manusia, namun karena tekanan-tekanan luar atas kurangnya kesamaan kontrol yang membuat kita terperangkap di dalam suatu jaring yang tidak fleksibel. Adapun kita adanya, kita tidak dapat menjadi kapten dari nasib kita atau penguasaan jiwa kita. Pasti sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.